Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryani SPD SD dari SD Karanganyar 04 Kecamatan Gandrungmangu. Saya salah satu CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah tentang bagaimana cara mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Begini Pak, hari ini saya itu mendapat tugas untuk wawancara kepala sekolah. Nah, salah satu kepala sekolah yang saya wawancarai itu adalah Pak Tri. Untuk wawancaranya ini kaitannya bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Oke. Langsung saja nih Pak. Oke, monggo. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas kepercayaan Bu Yani untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Kaitannya dengan kasus dilema etika itu biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah. Kemudian isu itu menjadi bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kaitannya dengan tersebut, sebagai bahan dan referensi untuk dibicarakan tingkat sekolah bisa disampaikan ke kepala sekolah. Nah, saya dalam menyikapi tersebut berusaha melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi. Kemudian kita minta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan agar bisa meminimalisir potensi negatif terkait dengan keputusan tersebut dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Oh, berarti dalam menyikapi hal tersebut salah satunya itu Bapak dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi nih Pak? Ya betul, karena itu penting. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang tidak mudah kaitannya dengan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Jadi pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya mencoba lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal internal tersebut. Jadi komunikasi dan koordinasi itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, seperti itu nih Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya kaitannya dengan penyelesaian masalah tersebut, prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari teman-teman yang ada di internal yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi sehingga
dengan berbagai macam referensi itu kita bisa mengambil keputusan dan memutuskan kasus dilema etika tersebut supaya semua bisa berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, setiap masalahan itu diselesaikan akan ada tantangan dan sebagainya. Ya, tantangan yang ada pada tataran ini menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Misal kedua belah pihak, sehingga tidak mungkin semuanya itu bisa memuaskan. Paling tidak hal ini meminimalisir kekecewaan dari proses pengambilan keputusan, dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Setidaknya meminimalisir supaya semua bisa menerima. Oh, berarti meminimalisir nih, Pak. Ya, untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi jelas untuk jadwal tertentu tidak ada, karena setiap permasalahan munculnya juga tidak bisa terjadwal nih. Tapi setidaknya substansi dan urgensinya sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan masalah. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam kaitannya dengan hal tersebut, seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi ketika kita bisa melibatkan unsur-unsur internal di sekolah tersebut dengan intensitas yang sering dilakukan, itu akan memperkaya referensi dan informasi yang kita dapatkan agar memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Sehingga ketika masalah-masalah itu muncul, itu kita sudah memiliki referensi dan informasi terkait dengan masalah-masalah tersebut yang berasal dari unsur internal, sehingga itu sangat penting. Referensi dari internal masing-masing di sekolah itu dibutuhkan agar proses penyelesaian masalahnya itu bisa segera teratasi. Jadi kita harus tidak sih terjadwal, tapi setidaknya setiap personal atau unsur-unsur yang ada di sekolah itu kita mempunyai referensinya, mempunyai gambaran, informasi, sehingga pada saat ada masalah setidaknya kita sudah punya referensi, sehingga kita mungkin bisa disesuaikan dengan masalahnya, kita bisa menambah informasi atau referensi yang lain. Yang penting adalah komunikasi untuk menambah referensi kaitannya dengan penyelesaian masalah dilema etika ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam pembelajaran penyelesaian masalah ini, tentunya yang pertama adalah memahami konteks permasalahan. Jadi konteks permasalahannya itu kita pelajari dulu. Ketika konteks permasalahan ini sudah kita pelajari, kemudian sudah kita pahami, kemudian kita mengambil referensi, mencari informasi di unsur dalam internal ini untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan konteks permasalahannya.
Karena ketika referensi informasi itu bisa sesuai dengan konteks permasalahan, maka akan segera bisa diselesaikan. Kalaupun misalnya tidak, kita bisa mencari atau menambah referensi lain atau informasi lain terkait dengan permasalahan yang muncul. Seperti itu. Dan yang paling utama dari kegiatan tersebut adalah koordinasi dan komunikasi. Itu sangat penting sekali untuk menjaga keharmonisan di lingkungan internal sekolah. Jadi koordinasi kemudian komunikasi itu bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan artinya bisa dilakukan di mana saja. Ini agar kita bisa memperoleh banyak referensi, banyak informasi. Karena itu sebagai bekal kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Jadi paling penting itu adalah koordinasi dan komunikasi. Kita harus benar-benar menjaga dua hal tersebut agar elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di internal sekolah itu komunikasinya terjalin dengan baik. Sehingga dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik, setidaknya itu adalah hal penting sebagai tindakan preventif ya, ketika ada masalah muncul, hingga meminimalisir timbulnya masalah. Jika memang komunikasi dan koordinasi sudah terbangun dengan baik, seperti itu. Oh, berarti intinya koordinasi dan komunikasi nih Pak? Iya betul, itu yang paling penting kaitannya dengan setiap tim work ya, itu koordinasi dan komunikasi itu penting. Ketika dalam tim kerja itu sangat penting dua hal tersebut. Berarti suatu di sekolah itu berhasil itu ketika ada koordinasi nih Pak? Iya, koordinasi dan komunikasi terbangun dengan baik, itu lebih mudah untuk kita bisa melangkah ke depan dan lebih mudah dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Menurut saya wawancara ini sangat menarik bagi saya karena banyak sekali ilmu baru yang saya peroleh dari Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika. Sekali lagi terima kasih nih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi bagi Bu Yani untuk ke depan agar bisa menyelesaikan setiap permasalahan dan bisa membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik. Amin. Kalau begitu saya pamit nih Pak. Monggo, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak. Begini Pak, mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Oh nggih, monggo Bu. Begini Pak, langsung saja nggih. Oh iya, silakan Bu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan menemui beragam kasus yang akan saya hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan atau yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat agar saya memperoleh informasi yang berimbang. Setelah permasalahan sudah dipahami,
Maka kemudian saya juga harus memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu saya perlu membuat daftar pertanyaan identifikasi kasus sebagai syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos atau sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat kasusnya itu tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa kasus yang terjadi di sekolah saya itu merupakan kasus bujukan moral. Oh, berarti untuk Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu dengan memahami masing-masing kasus nih Pak. Iya, gitu. Seperti itu, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan ataupun kepentingan banyak orang. Terus kemudian apakah itu mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Oh, berarti dengan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar, apakah itu membentur suatu pihak mana Pak atau tidak nih Pak? Oh, ya seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah prosedurnya tentu kita sebagai manusia memiliki nalar dan suara hati. Jadi keduanya itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan memiliki manfaat yang besar. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yang saya lakukan yaitu investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan-temuan peluang, lalu kemudian saya baru membuat keputusan. Lalu keputusan yang telah saya buat itu ditinjau kembali hingga saya benar-benar yakin bahwa yang saya putuskan itu insya Allah sesuai dengan jalan yang benar dan keputusan tersebut dapat saya pertanggungjawabkan. Oh, seperti itu nih Pak. Nggih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika, pengambilan keputusan yang efektif itu yang perlu dilakukan menurut saya adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi intinya dalam masalah tersebut harus kita temukan pokok masalahnya apa agar tidak melebar ke sana kemari. Oh, seperti itu nih Pak. Berarti dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Seperti itu nih Pak. Nggih, ya seperti itu. Benar sekali, Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang saya ambil mungkin adalah kaitannya dengan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Karena setiap permasalahan ketika diambil satu keputusan di antara kedua belah pihak pasti akan ada satu pihak yang merasa
kurang setuju atas keputusan tersebut. Nah, berarti tantangannya itu adalah bagaimana memberi pemahaman kepada pihak yang kurang menerima tersebut agar dapat ikhlas menerima dan menjalankan keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Seperti itu, Bu. Nggih, Pak. Lanjut, Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk kaitannya dengan jadwal, saya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Di sini pedoman saya adalah memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya. Nah, untuk prioritas itu tentunya kita melihat dampak dari kasus tersebut, apakah bisa cepat diselesaikan. Itu salah satu faktor prioritas saya. Jadi yang kasusnya, kalau kasusnya itu memang prioritasnya urgen sekali, maka akan saya ambil keputusan secara tepat. Hal itu dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk seluruh warga sekolah. Oh, seperti itu ya, Pak. Berarti Gitu. melihat kasus mana yang ingin cepat diselesaikan. Gitu. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini adalah yang utama adalah untuk menyelesaikan sebuah kasus, menurut saya itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu merupakan beberapa faktor yang mempermudah saya dan tentunya membantu saya dalam setiap pengambilan keputusan yang kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika. Berarti intinya komunikasi nih, Pak? Ya, intinya ada komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan dilema etika, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, kemudian juga melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang dapat saya pilih sehingga keputusan yang saya ambil itu sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan siswa. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan saya kaitannya dengan pengambilan keputusan. Kiranya hanya itu, Pak, yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan langsung saja saya ingin pamit, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Yani sudah mewawancarai saya sehingga saya bisa berbagi pengalaman sebagai seorang pimpinan di SD Jinangsi 4 ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa membawa Ibu Yani, jadi nanti ketika kelak Ibu Yani juga akan diangkat menjadi pimpinan, setidaknya sudah memiliki bekal untuk mengatasi atau ketika bertemu dengan kasus-kasus dilema etika seperti itu, Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ya, Pak, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas, Bu. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Tri Sulistyo dari SD Karanganyar 04 dan dengan Bapak Nanang Setiawan dari SD Jinangsi 04. Semoga hasil wawancara tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.